Film ini dibuka dengan suasana yang mencekam. Seorang ibu yang menggunakan kursi roda berusaha naik ke lantai 2 rumahnya, menuju ruang loteng. Di sana dia melihat pemandangan yang membuatnya terkejut. Seorang gadis muda ternyata sudah terperangkap di sana selama 15 bulan, tanpa sepengetahuannya sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Cerita berpusat pada seorang gadis bernama Kelsey. Suatu hari, dia sedang merekam video yang nantinya akan diunggah ke media sosial. Video ini bukan sekedar konten biasa. Lewat rekaman itu, Kelsey ingin mengumumkan partisipasinya dalam lari maraton. Dia melakukan ini untuk menggalang dana penelitian kanker payudara, penyakit yang baru saja merenggut nyawa ibunya. Dalam rekaman tersebut, Kelsey menceritakan perjuangan panjang saat mendampingi ibunya melawan penyakit itu hingga akhir hayatnya. Sebagai bentuk penghormatan, dia bertekad mengikuti acara lari maraton yang diadakan oleh sebuah yayasan. Melalui kegiatan ini, dia berharap dana yang terkumpul dapat membantu pengembangan penelitian, sehingga tidak ada lagi wanita lain yang harus merasakan kehilangan akibat penyakit yang sama. Dia berkomitmen akan membagikan seluruh proses persiapannya secara rutin di media sosial, mulai dari jadwal latihan hingga aktivitas sehari-hari. Semuanya dia dokumentasikan dengan lengkap. Keesokan paginya, Kelsey mulai berlatih lari ditemani oleh ayahnya. Sejak kepergian ibunya, ayahnya menjadi sosok yang paling setia memberi semangat dan selalu ada mendampinginya di setiap langkah. Developmental toughness. And if my mind is right, It's just your mind saying you can't. can I just expire right here? Kelsey merasa sangat bahagia karena donasi yang terkumpul berhasil mencapai jumlah $5.000, setara dengan puluhan juta rupiah. Keberhasilan ini semakin membakar semangatnya untuk terus membagikan konten di media sosial, sekaligus mengajak lebih banyak orang untuk mendukung perjuangan para penderita kanker. Unggahan ini kemudian menarik perhatian Billy, seorang pekerja di toko kelontong. Dia sangat kagum melihat betapa peduli dan tulusnya hati Kelsey dalam membantu sesama. Sepulang bekerja, Billy bertemu dengan tetangganya, Nyonya Bird. Wanita tua itu memuji dedikasi Billy yang begitu sabar merawat ibunya, Debbie, yang harus menggunakan kursi roda karena kelumpuhan. Diketahui Nyonya Bird sendiri memiliki keterbatasan pendengaran dan harus menggunakan alat bantu dengar untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Saat masuk rumah, Billy terkejut melihat ibunya jatuh di lantai. Ibunya menjelaskan dia jatuh saat mencoba menyiapkan makan malam untuk Billy. Dia pun meminta maaf karena selama ini sudah menjadi beban dan menyusahkan putranya. Diketahui sebelum lumpuh dan harus memakai kursi roda, Debbie dulunya adalah penari terkenal. Kondisinya sekarang membuatnya sangat sedih dan tak berdaya. Kemudian Debbie meminta putranya itu mengambil uang $20 dari dompetnya untuk membeli burger sebagai makan malam. Tapi tanpa sepengetahuan ibunya, Billy diam-diam mengambil semua uang di dalam dompet itu, tidak menyisakan sedikit pun. Malam itu, saat Billy sedang berada di dalam mobil, muncul notifikasi unggahan baru dari Kelsey di ponselnya. Kelsey membagikan rencana latihan lari untuk keesokan pagi, lengkap dengan rute yang akan ia tempuh. Billy memperhatikan dan mengingat setiap detail informasi tersebut dengan seksama dari balik kemudi. Sesampainya di rumah, dia melihat sang ibu sedang sibuk mencari uang yang hilang dari dompetnya, tanpa menyadari bahwa Billy lah yang telah mengambilnya. Meski begitu, saat Debbie menanyakan masalah itu, Billy tetap tenang dan berbohong, seolah dia tidak tahu apa-apa. $50 out of the bank for me. There was no other money. Where's the other 40 I had? Billy mulai mempermainkan pikiran ibunya. Dia bilang, menurut dokter ingatan Debbie bisa saja terganggu akibat kecelakaan yang pernah dialaminya. Untuk meyakinkan ibunya lebih jauh, dia menunjukkan catatan pengeluaran uang yang sudah ia ubah sedemikian rupa. Today's the 16th. On the 3rd. Answer. I know my body. Ketika suasana mulai tenang, ibunya menyarankan agar Billy mulai memikirkan hidupnya sendiri, misalnya mencari pacar atau lain sebagainya. Tapi Billy menjawab bahwa baginya merawat ibunya adalah hal yang paling utama saat ini. My sweet boy. What are we focused on right now? You'll be stuck here with me. Good. I like that idea.
Esok harinya, saat Billy sedang membereskan loteng yang berisi barang peninggalan ayah dan barang lama ibunya, muncul notifikasi di HP. Itu adalah kabar terbaru dari Kelsey yang memberitahukan dia akan berlatih lari hari ini. Seketika ekspresi wajah Billy berubah, menyiratkan ada sesuatu yang sedang dia rencanakan. Kelsey tengah bersiap untuk menjalani latihan lari pertamanya sejauh 10 mil. Saat sang ayah menawarkan diri untuk menemani, dia menolak dan meyakinkan bahwa dia mampu melakukannya sendiri. Kelsey pun berjanji akan segera kembali ke rumah sebelum tengah hari. Kelsey mulai berlari di kawasan perbukitan. Sebuah mobil perlahan mendekat ke arahnya. Ternyata itu adalah Billy. Dia berpura-pura panik, mengaku telah mencari anjing peliharaannya yang hilang. Billy bercerita bahwa putrinya sangat sedih karena hewan kesayangan mereka kabur dari mobil saat perjalanan. Dia juga mengaku mengenali Kelsey dari unggahan di media sosial. Billy meminta Kelsey mengambil selebaran poster anjingnya yang hilang di bagasi mobil agar bisa ikut membantu menyebarkannya. Where are the flyers? Kelsey bingung, karena di sana dia tidak menemukan selebaran yang dimaksud. Ketika dia bertanya, Billy menjawab bahwa poster-poster itu sepertinya tertinggal di tempat fotokopi. Setelah mengetahui poster itu tertinggal, Kelsey pun beranjak pergi. Ternyata, Billy sudah mempersiapkan obat bius. Dan yap, dia membiusnya dan memasukkannya ke dalam mobil, lalu membawanya ke rumah. Setibanya di halaman rumah, Billy sempat kebingungan mencari cara untuk membawa Kelsey masuk tanpa memancing kecurigaan. Terlebih karena rencana terapi sang ibu hari itu mendadak batal akibat sebuah kendala. What's good news? Where did you run off to so early this? And she couldn't get hold of you, so she called me. Namun saat mendengar kabar bahwa Debbie berpeluang untuk kembali berjalan dalam waktu 6 bulan, jika dia rutin menjalani pengobatan pun, raut wajah Billy justru berubah drastis. Alih-alih merasa bahagia, dia tampak tidak menyukai kabar baik tersebut, seolah dia lebih senang melihat ibunya tetap tak berdaya. I feel like we should. Come inside, I'll make you some sandwich. Meskipun demikian, Billy memberikan sejumlah uang agar sang ibu membeli makanan enak untuk merayakan peningkatan kondisi kesehatannya yang signifikan. Namun di balik sikap murah hatinya itu, sebenarnya dia hanya ingin mengalihkan perhatian mereka supaya lebih leluasa membawa Kelsey masuk ke dalam rumah. Setelah mereka pergi, Kelsey yang masih tak sadarkan diri langsung dibawa masuk ke dalam rumah dan menyembunyikannya di ruang loteng. Sementara di TKP, ponsel Kelsey terus berdering. Ternyata Sofia yang merupakan bibi Kelsey pun sedang mencarinya. Saat itu dia berada di rute tersebut. Begitu menemukan ponselnya tergeletak, Sofia yakin bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada ponakannya. Kelsey mulai tersadar dari pengaruh obat bius. Dia terkejut mendapati dirinya terikat di sebuah ruangan asing dengan sebagian pakaian yang sudah terlepas. Rasa panik pun langsung menyelimutinya. Begitu Billy muncul, Kelsey langsung ngeh. Pria itulah yang membawa dia ke tempat ini. Pria yang sempat meminta tolong. Dia pun bertanya, apakah Billy telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, mengingat saat terbangun bajunya terlepas. Billy menjawab bahwa dia belum melakukan apapun terhadapnya, kecuali hanya mengganti bajunya saja. Ia mengungkapkan keinginannya agar Kelsey menjadi istrinya. Pernyataan gila yang seketika membuat Kelsey terkejut, sekaligus ketakutan. Jelas dia menolak. Tapi penolakan itu justru semakin membuat Billy tertantang. Dia mengancam bahwa dirinya tidak akan pernah melepaskan Kelsey sampai Kelsey benar-benar mau menerimanya. Kelsey bingung apa yang harus dia lakukan. Billy adalah orang asing yang sama sekali tidak pernah ia kenal sebelumnya. Tapi demi keselamatannya sendiri dan untuk menghindari ancaman yang lebih buruk, Kelsey pun terpaksa berpura-pura menuruti keinginan Billy. You'll be my wife? Good. 2 hari kemudian, Detektif Marks menjelaskan bahwa tidak adanya tanda kekerasan di lokasi kejadian. Tidak ada jejak bekas darah.
menunjukkan kemungkinan Kelsey masih hidup, atau mungkin dia pergi atas kemauannya sendiri. Jelas dong, sang ayah membantah pernyataan tersebut. Ia yakin putrinya tidak akan meninggalkan rumah begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Sedangkan dia dan putrinya keadaan baik-baik saja. Menanggapi hal itu, sang detektif menduga jika Kelsey memang tidak kabur, maka kemungkinan besar dia diculik oleh seseorang yang selama ini memantau aktivitasnya melalui media sosial. Kelsey, just... No. Sofia mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Kelsey memang aktif menggalang donasi kanker melalui akun media sosialnya. Ia juga menambahkan bahwa pada video terakhir, Kelsey sempat mengabarkan rencana lari sejauh 10 mil. So sorry. All our usernames and... Di sisi lain, Billy panik ketika melihat mobil polisi berada di kediamannya. Things fine. Which you would know if you answer. Why is there a cop outside? I'm fine. Dia bertanya kepada sang ibu, apa yang sebenarnya terjadi. Debbie menjelaskan bahwa dirinya melapor karena uang miliknya kembali raib setelah petugas kebersihan datang. Kejadiannya sudah terulang 3 kali. Itulah yang membuat dia harus melibatkan pihak berwenang. Di sini Billy berusaha menenangkan sang ibu dan berjanji akan selalu menjaga dan melindunginya. 1 minggu setelah hilangnya Kelsey, dia masih disekap di loteng dan tetap dirantai. Dia dipaksa memakai pakaian tertentu oleh Billy, serta memaksanya bersikap seperti istri yang diinginkannya. Wanita itu mencoba membujuk Billy dengan mengatakan bahwa kondisinya akan lebih baik jika dia diizinkan bergerak dan berolahraga. Namun ucapan tersebut justru memicu amarah Billy. Ia bilang, segala sesuatu di rumah ini harus berjalan sesuai aturannya, tanpa pengecualian. Long way with me. Sorry. 6 minggu setelah hilangnya Kelsey, dia mulai belajar bersikap baik kepada Billy demi bisa bertahan hidup. Di momen itu pula, Billy menceritakan bahwa dia tinggal bersama ibunya yang bernama Debbie. Ibunya mengalami lumpuh akibat kecelakaan mobil. Begitu Debbie pergi keluar untuk menjalani terapi rutin, Billy langsung memanfaatkan situasi tersebut untuk memandikan Kelsey. Ini kali pertama dia dimandikan setelah sebulan lebih disekap. I don't know how much longer I can wait to marry you. I love how innocent you are. Waktu pun terus berlalu. Upaya pencarian masih terus dilakukan dengan menyebar poster orang hilang di berbagai sudut kota. Sementara kondisi Debbie sendiri mulai membaik secara drastis. Dia bahkan sudah mampu berdiri untuk melangkah, meski dengan bantuan alat penyangga. Is that what they said? The stairs to work out in your gym. Tiba-tiba belanjaan yang dibawa Billy terjatuh. Melihat ada buket bunga di dalamnya, Debbie langsung bertanya untuk siapa bingkisan tersebut. Billy pun berdalih bahwa dia sengaja membelinya untuk memberi kejutan, karena kondisi sang ibu sudah berangsur membaik. Sementara Kelsey terus menangis karena teringat mendiang ibunya. Dia meratapi nasib buruk akibat disekap oleh pria yang sama sekali tidak dikenal. Dia berdoa semoga saja ada keajaiban. Ketika Billy datang, Kelsey yang sudah lebih dari sehari tidak makan dan minum pun langsung memohon belas kasihan. Namun Billy justru terlihat kesal. Dia marah karena Kelsey belum juga menunjukkan sikap penurut layaknya istri yang ia idamkan. Not even a smile. Di sini Kelsey mengutarakan keinginan untuk pulang demi berkumpul lagi dengan sang ayah. Dia sangat memahami betapa cemas perasaan orang tuanya saat ini. Tapi Billy menanggapi dengan dingin. Dia menyuruh Kelsey untuk menerima kenyataan hidup ini daripada terus meratapi nasib. Untuk menghancurkan mental Kelsey, Billy mulai melancarkan kebohongan. Dia mengklaim bahwa sang ayah sama sekali tidak berusaha mencarinya. Sebagai bukti, dia menunjukkan unggahan media sosial yang memperlihatkan kemesraan sang ayah bersama kekasih baru. Seolah sang ayah terlalu sibuk berkencan hingga melupakan anak kandungnya sendiri. He's moved on, Kelsey. His new girlfriend. Billy memberi Kelsey waktu 1 bulan untuk belajar menjadi sosok pendamping yang patuh. Jika gagal, dia mengancam akan menghabisi nyawa gadis tersebut. Ancaman maut ini akhirnya memaksa Kelsey berpura-pura menuruti keinginannya.
Saat itu dia meminta Kelsey untuk memijat badannya. Memanfaatkan kelengahan pria itu, Kelsey tiba-tiba menghantam keras perutnya dan langsung kabur. Out in the world? Namun sial, dia berhasil mengejar dan tertangkap kembali. Suara gaduh di atas loteng ternyata sempat terdengar oleh sang ibu. Beberapa hari kemudian, sang ibu tiba-tiba panik karena obat radang sendinya hilang dari kotak penyimpanan. Billy! Billy! Dia menegaskan bahwa obat tersebut sangat berarti agar bisa tetap bergerak dan beraktivitas. Namun jawaban dari Billy membuat ibunya kesal, seolah dia tidak peduli lagi dengan kesehatannya. I said leave me alone! Akibat hilangnya obat radang sendi, kondisi fisik Debbie memburuk drastis. Pihak asuransi pun menolak klaim pengiriman darurat, padahal obat itu adalah tumpuan utamanya untuk bisa pulih. Dengan jadwal pengiriman baru yang memakan waktu 1 minggu, Debbie merasa seluruh perjuangannya untuk bisa berjalan selama ini sia-sia saja. Open up. Beberapa waktu kemudian, sang ibu meminta penjelasan kenapa cicilan rumah belum dibayarkan, padahal seluruh uang simpanannya sudah habis. Di sini Billy berkelit dan berbohong bahwa seluruh dana telah terpakai untuk menebus obat medis, serta membiayai terapi fisik sang ibu. Overtime or something. Stuff to hang on to, and what are you gonna do when... Get a second job. Keesokan pagi saat hendak mandi, Debbie menemukan beberapa helai rambut panjang yang diyakini bukan miliknya. Suara-suara berisik yang berasal dari loteng, serta temuan beberapa helai rambut panjang membuat sang ibu curiga. Billy berdalih dirinya berada di atas loteng sampai larut malam, hanya untuk berolahraga, seperti yang selama ini ibunya sarankan. Dan mengenai rambut panjang yang Debbie temukan, adalah milik pacar barunya yang sempat datang berkunjung saat rumah sedang kosong. Jawaban itu justru membuat Debbie makin ragu. Pasalnya suara gaduh itu sering terjadi, apalagi kejadiannya ketika Billy sedang kerja. Dia langsung menantang putranya itu untuk mendatangkan perempuan yang dimaksud demi membuktikan ucapannya. Namun, Billy kembali berkelit. Dia beralasan bahwa sang kekasih sedang sakit hingga tidak bisa berkunjung. I mean, Peter, okay. you're an adult. If she's spending time in my house, I want to meet... Not really sure I was serious. Tanpa sepengetahuan Debbie, Billy pergi ke loteng dan memaksa Kelsey berpura-pura sakit. Dia ingin memotret Kelsey agar bisa dikirimkan kepada sang ibu sebagai bukti fisik keberadaan pacar baru yang sedang sakit. There you go. Perfect. Begitu menerima kiriman foto dari putranya, Debbie yang sangat jeli merasa ada sesuatu yang janggal. Matanya langsung tertuju pada beberapa barang pribadi miliknya yang ikut terekam di latar belakang foto itu. Dia tahu betul bahwa barang-barang itu masih tersimpan rapi di dalam loteng. Nah, dari sinilah ibunya yakin bahwa Billy sedang menyembunyikan kebohongan besar. Atas dasar kecurigaan itu, Debbie akhirnya memberanikan diri untuk naik loteng saat Billy sedang tidak ada di rumah. Meski harus bergerak perlahan, dia tetap berusaha mencapai lantai atas untuk mengobati rasa penasarannya. Sementara itu, Kelsey yang masih terborgol juga berusaha meraih sesuatu di sekitarnya, berharap bisa menemukan cara untuk menyelamatkan diri. Ketegangan terjadi ketika Debbie hampir mencapai puncak tangga menuju loteng. Dia secara tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Suara benturan ponsel yang cukup keras itu terdengar langsung oleh Kelsey. What are you doing in my house? Help me. Begitu sampai di depan pintu loteng, mereka berdua sama-sama terkejut, terlebih Debbie. Bukan tumpukan barang atau alat olahraga yang ia temukan, melainkan seorang gadis yang sedang terikat rantai dalam kondisi yang memprihatinkan. Oh, you're the girlfriend. Debbie bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kelsey menjelaskan bahwa Billy telah menculik dan menyekapnya sudah hampir 15 bulan dia berada di loteng ini. Honey, I'll have a conversation right now. Conversation with Billy when he gets home. But... Awalnya Debbie tidak percaya putranya tega melakukan sesuatu yang benar-benar di luar kendali.
Namun setelah Kelsey menceritakan seluruh kronologi kejadiannya secara detail, barulah Debbie percaya. Dia pun menyatakan siap membantu Kelsey untuk bebas. Namun saat Debbie hendak menghubungi polisi, dia baru sadar bahwa ponselnya jatuh di tangga. I dropped my phone. Thank you. I will call and I will get you out of on the stairs when I was coming up. Dia segera turun untuk mengambil ponsel yang jatuh tadi. Dan Billy. yap, benda tersebut ternyata sudah berada di genggaman Billy. Sejak tadi, Billy diam-diam mendengarkan seluruh percakapan mereka. Putranya itu enggan menyerahkan ponsel tersebut. Dia bilang dirinya tidak akan membiarkan siapapun pergi dari sana, terutama Kelsey. Happy to. Billy yang tidak mau perbuatannya terbongkar, kemudian membawa ibunya ke kamar dan melemparkannya ke atas kasur. Amarahnya semakin memuncak ketika sang ibu terus berteriak dan memohon agar Billy melepaskan Kelsey. Who is that for? After I convince them you have dementia, they'll feel... Sang ibu bahkan mengatakan bahwa Billy boleh melakukan apapun kepadanya, asalkan Kelsey dibebaskan. Namun Billy tetap tidak peduli. Dia justru pergi begitu saja sambil membawa kursi milik ibunya, meninggalkan sang ibu dalam keadaan tidak berdaya. Billy kembali melancarkan aksi intimidasi terhadap Kelsey dan dipaksa menerima perlakuan yang tidak sepantasnya. Sementara Debbie berusaha bangkit untuk melarikan diri dari sana melalui jendela kamar. Namun rencana ini berakhir tragis ketika Billy mengetahuinya. Why are you doing? all over your face, and I'm putting the house in the market. Keadaan berbalik menjadi sangat mencekam saat Billy meluapkan amarah yang tidak terkendali. Dalam konfrontasi tersebut, Billy melontarkan ancaman mematikan, menegaskan bahwa dia tidak akan segan-segan menghabisi nyawa ibunya sendiri jika upaya kabur kembali dilakukan. Situasi ini membuat Debbie benar-benar ketakutan. Dia segera memasang sistem alarm di pintu depan guna memperketat pengawasan. Di tengah proses instalasi, Nyonya Bird datang. Dia mempertanyakan alasan dibalik pemasangan perangkat keamanan itu. Billy menjawab bahwa ibunya mulai menderita demensia dan sering tidur berjalan. Ia mengklaim bahwa alarm itu hanyalah upaya untuk mengantisipasi bahaya jika sang ibu keluar rumah tanpa pengawasan dirinya. Penjelasan palsu ini berhasil meyakinkan tetangganya. Bahkan Nyonya Bird memuji dedikasi Billy sebagai anak yang berbakti. Mendengar kondisi Debbie, Nyonya Bird dengan tulus menawarkan bantuan untuk merawatnya. Dia merasa memiliki pengalaman serupa karena mendiang suaminya dulu mengidap penyakit yang sama. Namun Billy segera menolak tawaran tersebut dengan dalih ingin menjaga perasaan ibunya, karena ibunya akan merasa sangat malu jika rahasia penyakitnya diketahui oleh orang lain. You got it. You call me and I will be right over. Billy akhirnya menempatkan Debbie dan Kelsey di satu ruangan agar pengawasan lebih mudah dilakukan. Kelsey dipaksa melayani kebutuhan ibunya sekaligus menuruti semua kemauan Billy. Sure you can. Care of myself. Saat Billy pergi, sang ibu kembali menawarkan bantuan pelarian. Namun Kelsey sempat menolak karena curiga mereka bekerja sama. Jelas Debbie membantah tuduhan itu. Dia menegaskan niat tulusnya untuk membantu. Man outside that door is not the son I would rather give them more control. Debbie lalu menyarankan agar mereka berpura-pura saling membenci di depan Billy guna menutupi rencana besar mereka. Strategi ini diambil agar Billy lengah, sehingga Debbie bisa mencari celah aman untuk mengeluarkan Kelsey dari rumah tersebut. Rencana mereka pun mulai dijalankan. Debbie berakting seolah sangat membenci Kelsey. Toast them? Bun's not toasted. You didn't toast the... Sang ibu bahkan melarang putranya itu menyiksa Kelsey dengan alat kejut listrik. Karena jika dia terluka, tidak akan ada lagi orang yang bisa mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Taktik ini berhasil membuat Billy percaya bahwa ibunya berada di pihaknya. Padahal Debbie sedang berusaha melindungi Kelsey dari kekerasan fisik yang lebih parah. Setelah Billy mulai percaya lagi kepada ibunya, ia membiarkan mereka berdua di dalam kamar dan memerintahkan Kelsey untuk membantu mengoleskan krim wasir ke tubuh Debbie. Got it? Yes, Billy. Segera setelah dia pergi,
Debbie membisikkan rencana pelarian untuk Kelsey. Dia meminta gadis itu mengambil sisa obat tidur milik mendiang suaminya yang hanya tinggal 2 butir. Rencananya, ia akan mencampurkan obat tersebut agar Billy terlelap cukup lama. Momen ulang tahun Billy yang akan segera tiba pun dirasa sebagai waktu paling tepat untuk melancarkan aksi mereka. Nah, saat Billy tertidur karena pengaruh obat tersebut, nanti Kelsey bisa menggunakan ponselnya untuk menghubungi 911. So sorry that he did this. Singkatnya, malam perayaan ulang tahun Billy yang sederhana pun telah tiba. Sang ibu sengaja mengajaknya ngobrol untuk mengalihkan perhatian, sementara Kelsey mencampurkan obat tidur ke dalam minumannya. Namun saat menyajikannya, Kelsey terlihat sangat gugup, hingga hampir saja memicu kecurigaan Billy. Tiba-tiba suasana tegang itu terpecah oleh ketukan di pintu. Ternyata Nyonya Beth datang berkunjung untuk menemui Debbie, sekaligus mengantarkan hadiah ulang tahun bagi Billy. Di tengah gangguan tersebut, Debbie sempat berbisik kepada Kelsey. Dia mencoba menenangkan bahwa jika rencana malam ini gagal, mereka masih bisa mencari celah lain di waktu yang lebih tepat. Thank you. My husband always used to hide his. 18 years. Yes, I know. Have a good night. Hey, well, Billy kembali ke sana dan langsung membuang minuman yang sudah disiapkan. Dan benar saja sesuai feelingnya, ada sesuatu yang mereka rencanakan setelah melihat serbuk aneh di gelasnya, sehingga amarahnya tidak terbendung lagi. Demi melindungi gadis itu, Debbie segera mengaku bahwa dialah yang mencampurkan obat ke dalam minumannya. Pengakuan ini membuat Billy semakin gelap mata dan tidak lagi mampu menahan emosi terhadap ibu kandungnya sendiri. Sebagai hukuman, Billy membuang obat radang sendi milik ibunya agar tetap tidak berdaya. Sejak kegagalan rencana tersebut, penderitaan keduanya semakin bertambah karena pengawasan yang kian ketat. Beberapa waktu kemudian, Billy mulai mengincar target baru, yakni seorang wanita yang sering ke pantai dan rajin mengunggah kegiatan di akun pribadi. Bahkan dengan sengaja dia memperlihatkan sosok perempuan itu kepada Kelsey. Billy seolah ingin memamerkan betapa mudah baginya untuk mencari korban lain hanya melalui pantauan di media sosial. Saat perhatian Billy teralih pada profil gadis incarannya, Kelsey diam-diam menemukan obat redang sendi milik Debbie, kemudian menyimpannya. you're torturing her. Melihat kondisi Debbie yang kian memburuk, Kelsey memohon agar Billy menghentikan penyiksaan terhadap ibunya sendiri. Namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah. Segera setelah Billy pergi, Kelsey memberikan obat radang sendi itu. Dia juga memberitahu tentang rencana Billy, bahwa putranya itu telah menargetkan gadis baru yang akan menjadi korban selanjutnya. Sang ibu sudah benar-benar marah dengan kelakuan putranya sendiri. Tekadnya tidak bisa terbendung lagi, harus dihentikan sebelum semuanya terlambat. Ditambah dengan perlakuannya terhadap Kelsey yang semakin kejam, diperlakukan bak seorang budak. Dan puncaknya, Debbie nekat menuangkan cairan kimia, lalu menyulutnya dengan api. Dalam sekejap, si jago merah berkobar begitu cepat. Sementara di luar, Nyonya Beth yang secara kebetulan sedang lewat mendengar suara alarm dari rumah Debbie. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, dia pun lalu menghubungi 911. Beberapa saat kemudian, petugas pemadam kebakaran dan kepolisian tiba di lokasi. Mereka langsung mengevakuasi Debbie. Dia juga memberitahu petugas bahwa ada seorang gadis yang masih terjebak di dalam rumah. Tim penyelamat pun langsung bergerak masuk untuk melakukan pencarian. Sementara Billy yang menyadari banyak polisi di luar, segera mencari celah untuk kabur dan membiarkan Kelsey tetap terikat. Singkat cerita, petugas berhasil menemukan Kelsey yang tengah berada di dalam lemari. Dia bilang bahwa Billy telah kabur melalui jendela. Namun pelarian Billy tidak berlangsung lama karena polisi berhasil meringkusnya tanpa perlawanan berarti.
Tidak terasa, Kelsey telah disekap selama 2 tahun 6 bulan. Selama itu, dia hidup dalam ketakutan dan harus menerima berbagai perlakuan buruk dari Billy. Setelah akhirnya berhasil diselamatkan, sang ayah berjanji akan selalu mendampinginya kemanapun dia pergi, dan dia tidak akan membiarkannya menghadapi semuanya sendirian lagi. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Kelsey menyempatkan diri mengunjungi ruang perawatan Debbie untuk menyampaikan rasa terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Namun Debbie mengatakan bahwa hal itu tidak perlu, sebab semua yang terjadi berawal dari perbuatan putranya sendiri. Sebagai seorang ibu, dia merasa sudah seharusnya menghentikan tindakan keji Billy. Dia pun merasa lega melihat Kelsey kini akhirnya bisa kembali berkumpul dan menghirup udara bebas. Film ini bukan diangkat dari satu orang tertentu, melainkan terinspirasi dari gabungan beberapa kasus nyata tentang penyekapan yang pernah terjadi di dunia. Cerita Kelsey dalam film ini bukan kisah asli atau satu korban secara langsung, tapi hasil rangkuman dari berbagai kasus serupa yang pernah terjadi. Pihak Lifetime sendiri menyebut film ini sebagai "ripped from the headline", yang berarti ceritanya diambil dari berbagai laporan berita kriminal nyata, lalu diolah kembali menjadi sebuah drama thriller. Salah satu kasus yang sering dikaitkan dengan film ini adalah kisah Blanche Monnier, seorang wanita asal Prancis yang disekap di loteng di rumahnya sendiri selama bertahun-tahun. Ada juga kasus Walburga Oosterweyck di Amerika, yang sama-sama melibatkan seseorang yang disembunyikan di loteng rumah dalam waktu yang sangat lama. Namun film ini tidak menyalin salah satu kasus tertentu secara utuh. Girl in the Attic hanya mengambil unsur penyekapan, kontrol, dan penderitaan korban, lalu menambahkan sentuhan modern melalui media sosial. Jadi selain menceritakan tentang penculikan dan penyekapan, film ini juga menjadi pengingat bahwa terlalu terbuka membagikan lokasi dan aktivitas pribadi di media sosial bisa saja menjadi celah bagi orang yang berniat jahat. Itulah mengapa film ini terasa sangat realistis, karena meskipun bukan kisah nyata 100%, cerita ini sangat dekat dengan kejadian yang benar-benar pernah terjadi di dunia nyata.